gue kira ya kita harus realistis ya, jangan lagi ekspektasi besar kita bisa membalikan keadaan nih. Itu mindset yang gila menurut gue. Hai Skorer, jumpa lagi dalam konten Rayu, Resatna dan juga Bung Yuke. Oke, kali ini gue akhirnya berdua lagi sama Bang Yuke. Apa kabar Bang? Baik. Ya, baik walaupun kita kurang baik ya. Karena ya kita ketahui bahwa timnas Indonesia menelan kekalahan di leg pertama final dari Thailand. Ya skornya telak sih, 0-4 gitu. Nah, menurut Bang Yuke sendiri kita bahas langsung deh dari pertandingan itu apa sih sebenarnya menjadi catatan untuk timnas Indonesia sendiri? Ya pertama sebenarnya di babak pertama itu kita sebetulnya masih bisa ngimbangin ya, kecuali gol cepat yang terjadi di menit-menit awal itu kita memang gagal untuk melakukan blocking. Padahal yang kita kepung itu satu pemain aja loh, yang Pirang itu rambutnya ya, Philip Roller ya. Philip Roller, bagaimana dia bisa lepas dan bisa melakukan track itu sesuatu yang fatal sih, karena itu di bawah 5 menit ya, dimana konsentrasi, konsolidasi setiap tim dalam sebuah pertandingan itu penting dan kita di situ abai. Dan yang sangat disayangkan ketika dia melakukan track itu, pemain kita justru terlalu deep bertahannya yang jadi nggak ada yang mendekat ke si Songkrasin kan. Jadi dengan gampang aja dia kemudian menceploskan bola. Nah itu menjadi momentum kita untuk kemudian berkaca bahwa wah kita nih harus waspada gitu kan. Nah itu sebenarnya kita sempat melakukan serangan balik menit 40 tidak salah ya, dia dapat peluang yang sangat luar biasa. Depan gawang udah tinggal nyontek doang lah, tinggal colok lah ibaratnya. Tinggal tapin aja tapi gagal. Nah itu yang kemudian kita seperti kayak kehilangan identitas ya, drop, nggak percaya gitu. Harusnya kalau itu jadi gol mungkin situasi jalannya pertandingan berbeda. Kemudian di babak kedua kita udah kena mental. Karena lagi-lagi gol cepat terjadi. Bagaimana konsentrasi pertahanan kita tidak utuh, kemudian gampang sekali ditembus lewat permainan kombinasi Thailand yang memang kalau saya lihat tim ini memang tim matang ya. Iyalah. Matang, berpengalaman, terus chemistry mereka juga terbangun baik banget. Dan kita seperti terhipnotis. Iya. Nggak ada tuh gregetnya gitu ya, intensitasnya, determinasinya seperti kita lihat ketika mereka melumat Malaysia, menahan Vietnam, itu sama sekali nggak ada hilang. 2, 3, 4 itu kayak gampang banget. Jadi saya lihat ini lebih ke sisi mental ya, Is. Mungkin ini kita harus juga tahu bahwa ini tim muda, usia 23,8 rata-rata, jadi memang masih sangat panjang, tapi mereka baru langsung menghadapi final seperti ini, sepertinya mereka juga over respect ya menurut gue sih, over respect kepada Thailand dengan nama besarnya, reputasinya juara AFF berkali-kali, dan ya seperti saat itu kita deadlock, walaupun Sintayong sudah coba membuat perubahan dengan masukkan 3 pemain sekaligus di babak kedua, masukin Evan Dimas, masukin Elkan Bagot, memang ada situasi di mana tidak terhindarkan ya Kadek Agung dimasukkan karena memang Rahmat Irianto nggak bisa lanjut pertandingan. Kemudian yang menarik Elkan Bagot kan, karena dia dimasukkan dengan harapan Dewa nggak bisa mengisi celah celah di sisi kiri Edo, tapi ternyata juga nggak menolong juga. Iya benar-benar, dan tadi memang ya kalah segala-galanya ya bisa dibilang ya, kalah segala-galanya memang, dan ya selagi-lagi penyelesaian akhir ini yang sangat disayangkan ya, bagaimana melawan tim sekelas Thailand ketika ada peluang emas tapi gagal dimaksimalkan dengan baik, ini sebuah hal yang sangat rugi besar lah bisa dibilang dalam pertandingan penting. Ya memang di partai final, partai yang sangat penting, kita terus terang dengan tim muda ini tidak pengalaman. Sementara Thailand itu bahkan masih ada 3 pemain X saat mereka terakhir kali juara ya 2015 ya. Betul. Masih bertahan di situ. Masih banyak. Dan yang lainnya tuh usianya 26, 28 itu usia-usia matang. Jadi kita dari aspek itu kita harus akui mereka memang lebih matang, lebih dewasa kelihatan dari mainnya. Tapi yang kedua ini kita nggak punya leader, the real leader yang bisa membangkitkan semangat para pemain lainnya atau kawan-kawannya. Sebelumnya kan Asnawi ya yang bisa melakukan itu, tapi tadi juga Asnawi seperti juga udah kecapean juga. Iya benar, kelihatan berat banget. Berat. Itu yang akhirnya kita benar-benar seperti yang kemarin itu seperti hujan disapu panas sehari, hilang. Cerita-cerita indah itu hilang. Kita sepertinya nggak pernah melewati partai-partai drama gitu, kemudian anti klimaks di final. Nah itu dia, anti klimaks di final. Emang itu menjadi salah satu yang dikhawatirkan sih sama gue juga sebelum final ya kemarin ya, karena kita sudah habis-habisan banget tuh lawan Vietnam, Malaysia, kemudian Singapura apalagi ya, benar-benar luar biasa, dan akhirnya lawan Thailandnya nih gue ngeliatnya kayak tinggal sisa-sisanya nih Bang. Betul.
sebelumnya kan kita seperti terpukau ya dengan daya tahan para pemain. Ya. Ingat bahwa daya tahan, kemudian skill, teknik itu nggak akan ada nilainya di partai final kalau mentalnya down. Mentalnya drop. Jadi kaki terasa berat. Terus kemudian komunikasi jadi macet. Pokoknya jadi serba salah. Karena itu dia tadi Rais bilangnya, dimana kita jarang dapat kesempatan, mestinya begitu kita dapat peluang emas, kita harus bisa manfaatkan. Itu yang kita gagal. Nah, ketika itu sudah gagal, itu mempengaruhi. Makin turun lagi, makin drop lagi. Udah kena mental gol cepat, kemudian beberapa kali golnya mudah banget dapat kesempatan tapi nggak jadi gol ya. Memang udah makin turun pasti ya. Ya memang suatu PR yang besar ya tentunya bagi Coach Sintayong ya. Ya mungkin kalau leg kedua sendiri ini natapnya harus seperti apa nih Bang? Ya gue kira ya kita harus realistis ya. Jangan lagi ekspektasi besar kita bisa membalikkan keadaan nih. Itu mindset yang gila menurut gue. Yang terpenting lupakan pertandingan leg pertama ini. Kemudian mulai lagi dari kilometer 0. Berikan kepercayaan kepada para pemain. Dan ini menurut gue ya ini kesempatan buat Sintayong coba pemain-pemain yang lain. Untuk mereka juga dapetin atmosfer final. Karena itu penting. Soalnya menurut gue target tim ini walaupun mereka main di senior, tapi sebenarnya target sebetulnya kalau mau lihat kualitas mereka apple to apple dengan lawan-lawannya di Asia Tenggara ataupun di ASEAN lah. Kan ada Piala AFF U23 yang bakal main Februari nanti itu kan baru pertama kali ya AFF U23 ASEAN kan. Tahun kemarin kan kita juara bertahan ini Bang. Oh iya. Kita juara bertahan waktu Indra Safri yang di Kamboja dan mainnya di Kamboja lagi. Waktu itu U22 ya. U22, sekarang U23. Ini kita baru mau mengukur di situ. Nah, itu proyeksi kita jangka panjangnya nanti untuk membuat fondasi timnas senior berikutnya. Iya, benar-benar. Gue lihat harus ke sana arah berpikirnya. Iya, benar-benar. Dan ya walaupun memang mungkin Coach Sintayong juga ingin jaga gengsi juga ya. Maksudnya mungkin ingin mencari kemenangan tapi setidaknya harus ada pembenahan juga dan harus tetap memikirkan ke depan sih ya memang ya. Memang proyeksinya memang ke depan ya. Ya kita senang juga sih memang sudah ada jaminan juga katanya dari Menpora bahwa Coach Sintayong tidak akan diputus kontrak tengah jalan karena kontraknya 4 tahun sampai 2023. Jadi paling tidak sampai selesai Piala Dunia U20 2023 gitu. Ini sebuah kabar bagus juga gitu. Dan memang tim ini bisa jadi jalan panjang di 2022 setelah AFF, kemudian ada kualifikasi Piala Asia, SEA Games dan AFF lagi 2022 ya kan karena 2022 harusnya memang ya 2020 ya AFF yang tahun ini ya. Jadi baru tersenggah 2021 gitu. Jadi gue kira memang kita tidak boleh terlalu larut-larut ya. Bahwa kemarin ekspektasi masyarakat biasalah Indonesia people ya. Benar-benar. Melihat sebuah kemenangan itu sepertinya sudah terbang tinggi sekali gitu ya. Sekarang jatuh jauh sekali. Jauh banget jatuhnya. Jangan terlalu sedih juga. Ini benar-benar kita dibalikin ke bumi lagi sih kayaknya Bang. Karena nggak menduga juga kalahnya setelah ini gitu. Ya gue realistis aja sebelum final sih memang realistis paling nggak nahan imbang nih. Ternyata kalahnya setelah ini juga. Iya kalahnya terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Dan mengacu tadi bagaimana di pertandingan berikutnya kenapa gue bilang kita harus kasih kesempatan kepada pemain-pemain yang belum dapatkan menit yang banyak untuk turun. Supaya kita juga harus memberikan kesempatan kepada para pemain yang tadi berjuang ekstra luar biasa untuk mereka recovery. Secara mental, secara fisik juga karena 3 hari untuk balikin moral itu nggak gampang. Betul. Dan mereka perlu relaksasi dan kesempatan buat pemain-pemain yang lain dicoba gitu. Supaya Sintayong juga punya referensi yang cukup untuk menilai semua komponen di timnya gitu. Jangan hanya tetap ngandelin tim ini juga karena kalau ngandelin pemain-pemain yang tadi juga udah habis juga ya secara psikis mereka juga udah kena 4 gol itu apalagi Nadeo ya penjaga ya. Sebelumnya dia hero, kemarin sekarang jadi zero. Mendingan coba kasih kesempatan Riyandi ataupun Sarul ya ataupun Hernando ya. Gue pikir sih gitu.